Situ. Tema malam ini bertumbuh lewat pencobaan ya. Iya. Mari kita bersama-sama melihat pembahasan dari Pak Rick Warren dalam bukunya di mana ayat yang menjadi dasar ya perenungan malam hari ini di dalam 1 Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Lalu juga Pendeta Martin Luther ya menyampaikan juga bahwa pencobaan-pencobaanku telah menjadi guruku di dalam soal ketuhanan. Kalau Bapak Ibu kenal dengan Cicero ya, seorang filsuf Yunani, itu menyampaikan juga bahwa pengalaman adalah guru terbaik ya. Nah, hal ini juga disampaikan di dalam di dalam Yakobus ya, suratnya Yakobus kepada kita, dan di dalam Yohanes juga sebetulnya dalam suratnya Paulus ya, mengenai bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui dari kekuatanmu. Nah, dalam bukunya Paripurna ini menyampaikan bahwa pencobaan adalah kesempatan menuju kedewasaan rohani. Pencobaan menjadi batu loncatan dan bukan batu sandungan. Bila kita menyadari bahwa pencobaan merupakan kesempatan melakukan hal yang benar, sama seperti pencobaan juga merupakan kesempatan untuk melakukan yang salah. Jadi pada akhirnya dalam kondisi itu membawa kita kepada sebuah pilihan. Jadi dalam kondisi berhadapan namanya pencobaan itu, kita dihadapkan apakah kita tetap melakukan hal yang benar atau justru bisa saja kepada melakukan hal yang tidak salah ya, melakukan hal yang salah. Jadi kita dihadapkan kepada sebuah pilihan melakukan hal yang benar atau melakukan hal yang salah. Nah, dilanjutkan juga untuk memahami semua hal itu, maka kita dibawa untuk melihat karakteristik atau karakter yang dimiliki oleh Allah sendiri. Itu sebelum kita memahami bagaimana kita menghadapi pencobaan kita, maka kita perlu memahami bagaimana sifat-sifat karakter Kristus Yesus ya. Salah satunya yang digambarkan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-23 sampai 22 sampai 23 itu menyampaikan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Jadi dalam tulisan ini kita diarahkan untuk melihat kepada sifat-sifat karakter Kristus ketika sebetulnya kita diperhadapkan yang namanya pencobaan hidup ya. Kita tidak tahu pencobaan hidup yang seperti apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Jadi semaksimal mungkin ketika kita diperhadapkan dengan kondisi seperti itu, maka kita harus memahami tentang seperti yang dikatakan dalam tulisan Parikuran ini mengenai sifat-sifat dan karakter Kristus. Nah, ini disampaikan bahwa ke-9 sifat ini merupakan perluasan dari hukum yang terutama yang melukiskan suatu gambaran yang indah tentang Yesus Kristus, di mana Yesus merupakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan semua buah yang lainnya merupakan yang sempurna mewujudkan dalam satu pribadi.
Jadi memiliki buah roh ini berarti bersifat serupa dengan Kristus. Jadi kalau misalnya kita memiliki buah roh ini sendiri, artinya juga kita sifat kehidupan kita masih berarti serupa dengan Kristus. Jadi kita juga tidak tertutup kemungkinan ya Bapak Ibu, dalam kita menjalani perjalanan iman kita, kita tentu berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak menentu ya, sehingga menghilangkan sukacita kita, menghilangkan damai sejahtera kita. Maka jika diperhadapkan dengan kondisi yang seperti itu ya, kita kembali kepada buah-buah roh gitu ya. Nah, bagaimana Roh Kudus itu menghasilkan ke-9 buah roh ya di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita berpikir baru buah roh ini uh, hadir begitu saja ya, secara instan tiba-tiba ketika kita bangun tidur, tiba-tiba kita sudah memiliki satu buah roh tentang kasih, sukacita, dan sampai kepada penguasaan diri. Saya rasa Tuhan nggak mungkin seperti itu ya, langsung tiba-tiba kasih secara instan kepada kita. Namun saya percaya bahwa untuk mendapatkan buah roh, menghasilkan buah roh yang maksimal itu butuh proses yang panjang tentunya. Nah, karena sebetulnya Allah itu mengembangkan buah roh dalam kehidupan kita dengan membiarkan kita mengalami berbagai keadaan di mana kita tergoda untuk mengungkapkan sifat yang berlawanan dengan keinginan Allah. Pengembangan karakter selalu melibatkan suatu pilihan dan pencobaan menyediakan kesempatan tersebut. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, untuk menghasilkan buah roh yang buah roh yang matang, buahnya itu sebetulnya butuh proses. Dengan diperhadapkan, di sini dikatakan kita sebetulnya dibiarkan mengalami berbagai keadaan sehingga eh, eh, yang harusnya kita melakukan yang bagus, yang baik, tetapi kita diperhadapkan yang berlawanan. Apa artinya semua ini? Karena Tuhan menginginkan kita menjalani kehidupan yang baik ya. Tapi kenapa pencobaannya berlawanan gitu ya, sehingga kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita lelah, kadang-kadang kita menjadi tidak berdaya gitu ya. Memang itulah cara Allah uh, mengembangkan karakter buah roh itu di dalam setiap kita Bapak Ibu sekalian. Nah, apa nih? Lalu dijelaskan juga kepada kita bahwa contohnya saja ya tentang buah roh ini, tentang mengasihi. Jadi dalam tulisan parikuran ini menyampaikan untuk mengembangkan satu buah roh saja itu butuh proses yang sangat panjang Bapak Ibu sekalian. Contohnya mengasihi. Nah, mengasihi ini tidak secara instan diberikan kepada kita, malahan apa? Allah itu menempatkan beberapa orang yang tidak menyenangkan di sekeliling kita ya. Sehingga tidak diperlukan karakter tertentu untuk mengasihi orang-orang yang berbaik budi dan mengasihi kita. Ini tidak diperlukan, tetapi justru untuk mempertajam kasih kita itu, Allah itu menempatkan beberapa orang yang tidak menyenangkan di sekeliling kita. Apa yang diuji di situ? Kesabaran kita. Apa yang diuji di situ? Hati kita gitu ya. Apa yang diuji di situ? Kemarahan kita gitu ya. Jadi untuk menghasilkan buah roh tentang kasih saja, Allah itu benar-benar menempatkan kita ke dalam keadaan yang demikian rupa. Nah, lalu yang kedua tentang sukacita yang sejati. Nah, Allah itu kita berharapkan sukacita itu berbicara tentang kebahagiaan, berbicara tentang hidup yang nyaman, tetapi Allah itu menempatkan kita untuk memperoleh sukacita yang lebih matang itu adalah Allah itu menempatkan kita di tengah-tengah penderitaan, situasi-situasi di luar kita, dan sukacita didasarkan pada hubungan kita dengan Allah. Jadi sebetulnya di dalam kondisi terpuruk itu ya Bapak Ibu, apakah kita masih tetap berharap nih sama Tuhan, tetap berpegang teguh sama Tuhan,
tetap bersyukur kepada Tuhan, atau sebaliknya kita malahan mengeluh, kita malahan bersungut-sungut kepada Tuhan. Namun dikatakan bahwa sukacita itu harus didasarkan pada hubungan dengan Allah. Jadi kalau hubungan kita dengan Allah itu sangat baik, Bapak Ibu sekalian, maka kondisi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, itu tidak akan menghilangkan sukacita kita. Itu tidak membuat kita kehilangan entah itu masa damai sejahtera kita gitu ya. Jadi kalau misalnya hubungan kita dengan Tuhan baik, maka itu hal-hal yang lainnya tidak, istilahnya tidak merebut sukacita kita gitu ya. Karena sesungguhnya lewat keadaan-keadaan kita di dalam dunia seperti ini, Bapak Ibu sekalian, seringkali iblis memakai keadaan-keadaan itu untuk melumpuhkan kita gitu ya, untuk membuat kita tidak berdaya, untuk membuat kita menjadi lelah sehingga kita tidak bersemangat lagi melayani Tuhan. Lalu yang ketiga itu adalah damai sejahtera. Jadi Tuhan itu menempatkan kita masa-masa kacau, masa-masa membingungkan gitu ya. Tentu belum lagi kalau misalnya masa-masa kacau ini berbicara tentang bukan hanya di dalam gereja Bapak Ibu. Di dalam juga ya namanya di dalam rumah tangga, di dalam hubungan anak dengan orang tua, hubungan dengan mertua, hubungan dengan sesama gitu ya. Kita diperhadapkan dalam masa-masa yang kacau, membingungkan gitu ya. Beragi ekonomi yang tidak memadai, lalu ditambah dengan yang namanya pekerjaan yang tidak menetap, itu kan membuat kita jadi getar. Bagaimana ini tidak ada kebutuhan ini, besok kita mau beli beras nggak ada ini dan sebagainya. Jadi Tuhan itu tempatkan kita dalam masa-masa itu. Tujuan dari semua ini sebetulnya mengajak kita untuk terus berharap, terus berpegang teguh kepada Tuhan. Lalu kita masuk kepada yang contoh kesabaran. Ya, buah kesabaran ini Tuhan juga tempatkan kita kepada keadaan-keadaan di mana kita dipaksa untuk menunggu dan tergoda untuk marah dan mengamuk. Contohnya ya, kalau berbicara tentang kesabaran ini, kita berdoa bertahun-tahun berharap bahwa ada sesuatu yang Tuhan akan kabulkan terhadap permohonan kita. Mungkin kita sudah doakan, lalu belum juga dikabulkan oleh Tuhan, lalu juga ada yang namanya sakit penyakit gitu ya. Sakit penyakit tidak disembuhkan oleh Tuhan ya. Kita menunggu tak uluran tangan Tuhan, kita menunggu Tuhan segera datang gitu ya. Namun kita menunggu itu terlalu lama, akhirnya kita menjadi marah gitu ya. Ah, kayaknya Tuhan tidak ada. Ah, kayaknya Tuhan gak benar-benar nyata dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang dikatakan sebelumnya kepada kita bahwa Allah itu mengembangkan buah roh dalam kehidupan kita dengan membiarkan kita mengalami berbagai keadaan di mana kita tergoda untuk mengungkapkan sifat yang berlawanan dengan keinginan Allah. Namun mengembangkan karakter selalu melibatkan suatu pilihan dan pencobaan menyediakan kesempatan. Jadi memang tadi di awal kita diarahkan bahwa ketika berhadapan yang namanya pencobaan, itu sebetulnya bukan sebagai batu sandungan, melainkan sebagai batu loncatan untuk melakukan hal yang benar, sekaligus juga melakukan yang sama. Dalam kondisi itu, Bapak Ibu sekalian, kita diperhadapkan yang namanya pilihan, ya. Jadi untuk apa namanya pilihan itu tergantung kepada kita sendiri, apakah kita melakukan keinginan daging kita atau mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan tetap bertahan, tetap setia gitu ya. Jadi untuk mengembangkan satu buah roh yang matang saja itu butuh bertahun-tahun. Bahkan bisa saja sampai kita kembali ke rumah Tuhan ya. Jadi memang dalam perjalanan iman kita ada jatuh bangunnya lah ya. Gak ada 100% ada yang sempurna, sama seperti saya juga nggak sempurna Bapak Ibu sekalian. Meskipun sebagai jabatannya sebagai seorang penginjil, tetapi tidak terlepas yang namanya ada jatuh bangunnya dalam iman gitu ya. Lalu kita melanjutkan Bapak Ibu sekalian.
Lalu bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan itu eh, pencobaan itu bekerja? Bagaimana pencobaan itu bekerja ya? Terutama tadi diarahkan mengenali buah roh ya. Buah roh Allah itu ketika kita memahami buah roh Allah itu dalam dalam kehidupan kita, dan buah roh itu bukan tiba-tiba langsung secara instan kita miliki, tetapi lewat perjalanan dan proses panjang. Nah, bagaimana pencobaan bekerja dalam hidup kita? Pertama, tentu ini adalah sesuatu apa namanya kondisi yang selalu dipakai oleh iblis pada zaman dunia kuno untuk mencobai Adam dan Hawa ya. Jadi yang pertama itu adalah iblis mengenali suatu keinginan di dalam diri kita. Jadi pada dasarnya manusia itu kalau di Taman Eden ketika Adam dan Hawa jatuh dalam percobaan itu ya, Kejadian 3 itu mengingatkan bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas dan keinginan mau menjadi Tuhan. Nah, keinginan menjadi Tuhan itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati Bapak Ibu. Oleh karena itu Mazmur 7 ayat 21 itu berkata kepada kita, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan. Lalu di ayat 22 dikatakan perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi memang Bapak Ibu, bukan Mazmur ya, tapi Markus Bapak Ibu sekalian. Jadi memang iblis ini sangat mengenali dan memakai metode yang sama. Metode yang sama baik di zaman dunia kuno maupun kehidupan kita di zaman sekarang. Jadi kita perlu melihat, perlu memperhatikan kira-kira biasanya aku jatuh dalam pencobaan seperti apa sih? Apakah lewat pikiran saya? Apakah dengan tindakan saya? Apakah suasana hati saya gitu ya? Kalau kita udah tahu kondisi-kondisi di mana kita akan bisa mudah jatuh, contohnya saja ya, lewat mata. Mata ketika melihat orang banyak tuh berkeliaran di pikiran ya Bapak Ibu, berkeliaran di pikiran kita, entah itu tentang sombong sekali gitu ya, begini gitu ya, banyak bermunculan berkecamuk dalam pikiran kita. Jadi dari mata dikelola oleh pikiran masuk ke hati gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang iblis itu sangat mengenali kelemahan manusia. Nah, kalau iblis memakai kondisi seperti itu, sebetulnya pilihan itu ada di kita Bapak Ibu ketika kita pakai mata nih melihat orang. Iblis itu ada pikiran-pikiran dalam pikiran kita ya, dimuat oleh berbagai pandangan, berbagai pandangan negatif, berbagai sudut pandang, berbagai hal lah ya. Pilihan itu ada di tangan kita. Mau bertindak seperti yang disampaikan itu atau sebaliknya kita yang bertindak terhadap diri kita sendiri. Jadi jangan sampai ketika itu muncul dalam pikiran kita, kita juga mau melakukan sehingga menghasilkan yang namanya dosa gitu ya. Jangan sampai mau menghasilkan dosa Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah keraguan ya. Wahyu Ibrani pasal 3 ayat 12 itu dikatakan, waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya karena ia murtad dari Allah yang hidup. Jadi memang keraguan ini dipakai iblis agar manusia ini menjadi bertanya-tanya, kira-kira kalau saya melakukan ini Tuhan senang nggak ya? Biasanya kita begitu ya, keraguan itu dipakai iblis agar kita menjadi tidak percaya Bapak Ibu sekalian. Itu juga yang dilakukan iblis kepada Hawa dan Adam di Taman Eden gitu ya.
Iblis kan, Hawa ini berkata, "Nggak boleh kami makan buah ini, karena Tuhan berfirman kami nggak boleh makan buah ini." Begitu Bapak. Tapi, seorang iblis ini ya, iblis ini juga meyakinkan benar sih, tetapi begini 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 gitu ya Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 3. Jadi membuat sebuah kebingungan, sebuah keraguan sehingga pada akhirnya manusia itu tidak taat kepada Tuhan. Nah, keraguan ini bisa lewat dari hal-hal sederhana gitu ya. Kalau saya melakukan ini kira-kira Tuhan senang nggak ya? Lalu kalau saya melayani Tuhan, lalu saya belum siap kira-kira Tuhan senang nggak ya gitu ya. Itu kan sebuah keraguan yang muncul dalam pikiran kita, sehingga hal itu nanti bisa dipakai oleh iblis. Akhirnya banyak, ah, saya nggak mau melayani ya, nggak mau melayani. Kenapa? Talenta saya belum ada, saya nggak mampu tampil, saya nggak bisa berbicara dengan percaya diri di depan, saya tidak punya talenta seperti yang lain. Dia bisa bernyanyi, dia bisa uh, dengan segala talenta yang miliki. Akhirnya hal itu dipakai iblis kepada kita sehingga kita jauh dari Tuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga adalah tipu daya. Nah, tipu daya apa? Yohanes 8 ayat 14 itu berkata, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara di dalam tipu daya ini, tipu daya dari seorang iblis adalah pada dasarnya tidak senang kepada orang-orang percaya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak cobaan bukan? Saya percaya Bapak Ibu yang sudah apa ya, Bapak Ibu yang sudah jauh lebih banyak pengalamannya daripada saya bagaimana perjalanan perjalanan dan bagaimana perjumpaan dengan Tuhan itu ya. Jadi tipu daya ini dipakai iblis kepada kita agar kita itu menjadi eh, apa namanya Bapak Ibu sekalian tidak setia kepada Tuhan ya. Contohnya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ketika kita menjadi um, istilahnya uh, apa namanya lewat pencobaan lah. Karena tadi cara kerja pencobaan itu dimulai uh, dari apa tadi ya, keinginan, keraguan dan tipu daya. Uh, apa namanya uh, Pada dasarnya iblis itu tidak suka kalau kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ia akan uh, mengupayakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu jatuh dalam pencobaan. Tetapi orang yang hidup di dalam uh, apa ya istilahnya kungkungan dari uh, iblis, biasanya kemarin kalau di Mesdo itu AI ya, alat iblis. Kalau kita menjadi alat iblis, uh, istilahnya dikatakan iblis menjadi bapamu dan kamu melakukan keinginan bapamu. Jadi alat iblis ini istilahnya kalau misalnya kita lihat uh, apa namanya, tentu iblis tidak akan mencobai ya kalau orang-orang kalau sudah menjadi bagiannya ya, karena dia udah tahu bahwa orang ini akan menjadi bagian saya. Tetapi alat Tuhan itu, alat Allah sendiri, kita yang percaya di dalam Tuhan, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, dia tidak membiarkan kita itu hidup di dalam kebenaran, sehingga muncullah berbagai pencobaan di dalam kehidupan kita. Uh, Lewat apa saja ya kalau di dalam ayat ini, uh, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta bapa segala dusta. Jadi kalau dia adalah alat iblis ini selalu mempercayakan bahwa
hidupnya untuk dirinya sendiri, apapun yang dia lakukan adalah karena dia sendiri. Tidak ada Tuhan dalam hidupnya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat bahwa kenapa banyak kalau kita melihat sebagai orang percaya dari sudut mata kita sendiri ya, kenapa orang-orang di luar Kristus itu kayaknya makmur-makmur gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak semua ya, maksudnya orang yang dengan kekayaan yang banyak, artinya kalau dia kaya berarti dia gak kenal Tuhan. Tidak juga konsepnya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi banyak kita lihat bahwa ketika orang itu tidak dekat dengan Tuhan dan melakukan apa keinginan di dalam dunia, memperkaya diri, mencari hal-hal dalam dunia, kelihatannya sangat makmur, kelihatannya sangat bahagia. Tetapi sebetulnya di balik semua itu Bapak Ibu sekalian, mereka juga kehausan akan kebenaran Injil Allah. Maka ketika kita diperhadapkan yang namanya cara iblis lewat pencobaan itu ya, cara pencobaan itu bekerja, kita perlu mengenali keinginan kita, lalu yang kedua adalah keraguan kita, tipu daya iblis terhadap kita. Tipu daya iblis itu bisa memutarkan fakta gitu ya, memutarkan bahwa kamu tidak bisa seperti ini gitu ya, kamu gak akan seperti ini. Padahal sebetulnya kalau kita yakin kepada Tuhan itu, contohnya tentang percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan itu, dia tidak membuat kita menjadi ragu Bapak Ibu ketika kita berhadapan dengan kondisi-kondisi sosial ya, kondisi-kondisi sosial yang membuat kita menjadi sedih, terutama dalam kondisi ekonomi begitu ya, pergumulan belum terkabulkan gitu ya. Kondisi itu sebetulnya dipakai oleh iblis sebagai sarana agar kita menjadi ragu gitu ya. Kalau menjadi percaya kepada Tuhan, harusnya kalau kamu percaya kepada Tuhan, pergumulanmu kamu dikabulkan dan kamu menjadi orang terkaya di dalam dunia. Itu kan sebetulnya penipuan gitu Bapak Ibu, dalam bentuk kata-kata yang dipakai oleh iblis kepada kita. Yang pada akhirnya apa? Kita menjadi kecewa, kita menjadi marah kepada Tuhan, kita menjadi meninggalkan Tuhan. Itu sebetulnya kadang-kala lewat pencobaan itu iblis menipu kita gitu ya. Padahal pencobaan-pencobaan itu Tuhan hadirkan bagi kita untuk menguji kita, ketahanan kita untuk tetap berpegang kepada Tuhan. Lalu yang keempat adalah ketidaksetiaan. Nah, Yakobus 1:14 itu berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginannya itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, seperti di awal tadi bahwa pencobaan itu kita diperhadapkan tentang yang namanya pilihan. Pencobaan hadir bisa melakukan hal yang benar, bisa juga melakukan keadaan yang salah. Kita berada dalam satu pilihan, mau melakukan yang benar atau tetap melakukan yang salah, begitu Bapak Ibu. Nah, ketidaktaatan kepada Tuhan ini yaitu tadi dimulai dengan bahwa pencobaan manusia itu dimulai dari keinginan. Keinginan membuahkan keraguan, lalu tipu daya dan ketidaktaatan kepada Tuhan, semuanya itu sebetulnya di dalam hati manusia itu sendiri. Maka istilahnya Bapak Ibu, kalau misalnya tadi mata kita sendiri salah digunakan gitu ya, maka itu juga menyeret kehidupan kita seluruhnya kepada pencobaan itu sendiri. Jadi istilahnya kalau misalnya pikiran kita hanya berpikir mungkin orang ini lagi sedih, mungkin orang ini lagi begini gitu ya, tapi kita tidak melahirkan dosa ini dalam arti biasanya ini kalau tentang melihat ya Bapak Ibu, untuknya yang kalau di buku Parikuaran ini tentang melihat ini adalah ketika melihat ada foto nih,
atau biasanya foto, lalu fotonya itu seksi begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika melihat yang seksi ini ya, seringkali ada satu pemahaman yang salah. Terpikat, lalu hawa nafsu. Nah, terpikat ini bukan berarti apa namanya? eh, Terpikat dan hawa nafsu itu sebetulnya dua hal yang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kadang-kadang biasanya laki-laki ya seringkali berkata, "Oh, kayaknya ketika melihat yang seksi-seksi gitu ya, bukan karena direncanakan, memang orang ini lewat dengan pakaian yang seksi gitu ya." Seperti yang dikatakan dalam buku Parikoran, kalau Bapak Ibu melihat nanti di halaman 223 ya. Sorry, 211 dan 212. Jadi memang kalau misalnya kita diperhadapkan yang seperti itu, maka bukan berarti kita berdosa gitu ya. Namun kalau misalnya kita melihat lalu kita berpikir ini udah lihat lalu kita membayangkan hal itu, sebetulnya kita udah jatuh dalam dosa. Kalau hanya melihat saja tanpa membawa dalam pikiran kita memikirkan seperti apa gitu ya, maka sebetulnya juga kita perlu berhati-hati gitu ya. Jadi seringkali yang terjadi, mungkin Parikoran ini sudah mengenal sekali pelayanan ya, pelayanan dalam dunia pelayanan, sehingga dia berkata banyak laki-laki itu ketika melihat perempuan yang seksi lalu dia berkata, "Aku berdosa kepada Tuhan." Nah, berdosa itu berarti dia sudah melihat lalu dia membayangkan, itu sebetulnya yang berdosa. Kalau hanya melihat tapi tidak berpikir, tidak melahirkan dosa, berarti itu berdosa Bapak Ibu. Jadi sama seperti kalau kita juga di dalam ketidaktaatan. Di dalam ketidaktaatan ini berbicara kalau kita sudah eh, apa namanya sudah menjadi anak Tuhan itu, lalu kita diperhadapkan dengan kondisi-kondisi kehidupan yang rumit, maka di dalam kondisi itu sebetulnya apakah kita masih tetap setia nih sama Tuhan atau tidak. Biasanya lewat pergumulan, biasanya banyak orang tinggalkan Tuhan, Bapak Ibu. Bahkan bisa saja marah-marah kepada Tuhan, bahkan bisa saja mengutuki Tuhan gitu ya. Bahkan bisa saja uh, dia bilang oleh karena gara-gara Tuhan ini, gara-gara Tuhan gitu ya, sampai bisa saja apa namanya ada suatu pembunuhan begitu ya, karena saking marahnya kepada Tuhan. Jadi memang lewat kekecewaan kita kepada Tuhan itu kadang-kala dipakai oleh iblis kepada kita untuk melahirkan dosa. Jadi pada saat itu kita diperhadapkan pada pilihan. Ketika kita marah, apakah kita marah itu sampai melahirkan dosa atau tidak nih? Nah, sama halnya juga kalau kita ada di dalam Tuhan. Ketika diperhadapkan dalam kondisi yang sulit, kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Nah, ketidaksetiaan ini kepada Tuhan yang pada akhirnya dipakai oleh iblis agar kita tidak setia kepada Allah. Kalau di dalam Roma dikatakan dia adalah meskipun kita tidak setia, tetapi dia tetap setia kepada kita. Nah, itu adalah ayat yang mungkin sangat uh, apa ya, sangat masuk di dalam pembahasan kita ini, bahwa ketidaksetiaan manusia itu tidak menggantungkan bahwa Allah itu tidak setia, ya, tetapi Allah itu tetap setia. Nah, bagaimana untuk mengalahkan pencobaan? Ya, ini momen yang sangat baik ya. Nah, mungkin kita mencari-cari refleksi bagaimana mengalahkan pencobaan. Namun berbeda-beda ya Bapak Ibu cara kita mengalahkan pencobaan. Kalau di buku Parikoran ini, dan mungkin tidak semua orang bisa melakukan hal yang sama. Ada juga kita melakukan cara yang berbeda, tetapi mungkin hasilnya yang sama. Jadi mungkin ini adalah pelajaran malam hari ini yang kita diajak oleh Pak Rick Warren. Nah, bagaimana caranya? Pertama adalah jangan mau diintimidasi. Nah, pencobaan adalah tanda bahwa iblis itu membenci kita, bukan tanda kelemahan atau sifat duniawi. 1 Korintus 10 ayat 13 itu berkata, Bapak Ibu, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia.
Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa intimidasi ini eh, adalah kondisi di mana intimidasi ini sama halnya dengan ini Bapak Ibu sekalian. Eh, Ketika mengintimidasi ini suatu eh, hal yang membuat kita menjadi terbawa gitu ya, eh, ikut serta di dalamnya gitu ya. Eh, untuk mengalahkan tipu muslihat iblis itu jangan jangan mau terpikat gitu ya, sama halnya seperti yang dikatakan Martin Luther. Anda atau kita bisa mencegah burung untuk terbang di atas kepala kita, tetapi Anda bisa mencegah mereka membangun sarang di rambut Anda. Jadi artinya ini sebetulnya bukan berarti ada burung di atas kepala kita Bapak Ibu, tetapi adalah sebuah kata yang disampaikan oleh Martin Luther bahwa ketika kita berpikir tentang sesuatu hal, berpikir tentang sesuatu hal itu, contohnya melihat tadi, tentang melihat, pasti aja muncul dalam pikiran kita ini gitu ya, pikiran ini gitu ya, pikiran ini banyak berkecambuk gitu ya, sebuah pikiran, sebuah pandangan, sebuah eh, berbagai hal tentang apa objek yang kita lihat. Tetapi kita bisa mencegah agar pikiran itu tidak kita lakukan. Jadi ini biasanya kalau kita dalam kondisi-kondisi biasanya sendiri ya, sendiri di rumah. Biasanya kalau anak-anak muda ya, kalau sendiri di rumah itu adalah kondisi yang serius Bapak Ibu sekalian. Kalau sendiri di rumah gitu ya, ya ada satu pikiran-pikiran gitu, ada ini, ada itu gitu ya. Lalu dia menjadi takut gitu ya. Jadi intimidasi itu sesuatu informasi uh, yang membuat kita menjadi terbawa sehingga kita menjadi percaya kepada informasi itu sendiri. Namun untuk tidak terpikat terhadap pikiran itu, kita yang sendiri seperti tadi kita diperhadapkan yang namanya pilihan. Mau ambil nggak pikiran itu atau justru bertindak saya tidak mau melakukan itu. Saya ini adalah anak Tuhan. Kenapa? Lewat pencobaan kita diperhadapkan gitu ya. Banyak contohnya hari ini kita diperhadapkan, hari ini saudara saya meninggal. Lalu kebakaran rumah contohnya gitu ya. Lalu anak sakit, lalu esoknya apa lagi? Keuangan tidak ada. Itu kondisi sebetulnya, wah ini Tuhan di mana nih ya. Jadi Tuhan perhadapkan itu semua apa? Tuhan itu mengilhamkan sebuah firman kalau Allah itu sendiri tidak tahu akhir dari sebuah cerita Bapak Ibu. Maka dikatakan kalau Tuhan itu tempatkan itu sendiri, bahwa Allah itu juga tahu bahwa seberapa besar dan seberapa besar kapasitas kita menghadapi kondisi itu. Jadi jangan takut gitu ya. Harus seperti di awal tadi, harus kita dekatkan diri kepada Tuhan. Untuk mengembangkan satu buah roh itu, kita diperhadapkan dalam kondisi-kondisi yang tidak mengenakan. Agar apa? Agar iman kita semakin tumbuh sebetulnya. Setelah matang buah itu sebetulnya, maka kita mengembangkan buah roh yang lain. Jadi memang tidak serta-merta kita langsung memiliki 9 buah roh gitu ya. Memang kita pasti memiliki Bapak Ibu 9 buah roh ini, namun pada perjalanannya juga kita pasti akan jatuh bangun di dalam iman kita. Yang kedua adalah kenali pola pencobaan kita dan bersiaplah untuk menghadapi. Nah, mengenali situasi yang membuat kita terentang jatuh dalam dosa, 1 Petrus 5:8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Jadi memang kita harus berjaga-jaga gitu Bapak Ibu sekalian. Memang iblis ini Ayub saja gitu ya. Ayub saja meminta izin kepada Tuhan untuk mencobai si Ayub. Apalagi kita di dalam dunia ini Bapak Ibu sekalian, bahwa tidak akan mungkin kita tidak dicobai gitu ya. Pasti dicobai karena seorang Ayub saja dicobai oleh iblis, apalagi kita. Namun bedanya adalah Bapak Ibu sekalian, ketika iblis mencobai kita tentu sama seperti Ayub, dia minta izin kepada Tuhan terlebih dahulu. Namun yang kita yakini adalah Allah itu tidak akan mengizinkan semua itu terjadi kalau Allah itu sendiri tidak tahu seberapa besar iman yang kita miliki. Nah, itu adalah satu kebanggaan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Nah, yang ketiga adalah minta pertolongan Tuhan. Nah, Mazmur 50 ayat 15 itu berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi ini sebuah contoh seorang Daud yang berhadapan dalam kondisi yang sulit. Dikejar-kejar oleh Saul, lalu pada masa kepemimpinan seorang Saul juga berhadapan dengan anaknya si Absalom gitu ya. Seorang bapak harus berhadapan dengan anaknya sendiri, Bapak Ibu, Absalom. Bagaimana seorang bapak sangat sedih banget ya. Anaknya sendiri yang menyerangnya, menyerbunya, bahkan mengusahakan bagaimana bapaknya ini bisa kalah, bisa menyerahkan kepemimpinan itu kepadanya gitu ya Bapak Ibu. Memang sangat sedih, namun di sini seorang Mazmur Daud itu datang kepada Tuhan, membawa seluruh pergumulannya itu kepada Tuhan. Namun apa janji Tuhan? Aku, ya kata besarnya ini Bapak Ibu, aku ini adalah Tuhan akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi memang janji Tuhan itu kepada kita selalu beserta dengan kita Bapak Ibu sekalian. Pencobaan-pencobaan membuat kita bergantung kepada Allah. Jadi semua sebetulnya itu, setiap hal yang kita hadapi itu sebetulnya menumbuhkan kebergantungan kita kepada Allah. Yakobus 1 ayat 12 di situ dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingat tadi di awal bahwa di dalam pencobaan itu kita diperhadapkan kepada pilihan, yaitu apakah kita melakukan yang baik atau melakukan hal yang salah. Oleh karena itu kita dibekali dengan karakter-karakter yang dimiliki Allah melalui buah roh. Untuk mengembangkan dan memiliki buah roh ini sendiri, Allah itu memakai dan membiarkan kita berada dalam kondisi-kondisi yang tidak baik ya, sehingga kita menjadi tahan uji sebetulnya. Jadi kalau kita sudah tahan uji dan dikatakan sebagaimanapun cara iblis bekerja atau pencobaan itu bekerja lewat keinginan, lewat keraguan, lewat ketidakpercayaan, dan lewat kepada ketakutan ya, lewat tipu daya. Nah, kalau kita memiliki iman kepada Kristus dan kita tahu cara pola iblis itu bekerja, pencobaan itu bekerja, maka cara mengalahkannya itu adalah jangan mau diintimidasi. Kenali pola pencobaan dan bersiap menghadapinya. Lalu yang terakhir, minta pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya kita dibawa untuk menjadi pribadi yang bergantung kepada Allah. Nah, pokok yang direnungkan di malam hari ini adalah
semua pencobaan merupakan kesempatan untuk berbuat baik. Ayat hafalan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, pertanyaan untuk kita malam hari ini mungkin akan kita diskusi, atau mungkin ada yang merespon yang bahan atau bagian yang lain. Karakter seperti Kristus yang manakah yang bisa saya kembangkan dengan mengalahkan pencobaan yang paling sering saya hadapi? Jadi mungkin ini bisa kita jawab masing-masing ya Bapak Ibu. Karakter seperti Kristus yang manakah yang bisa saya kembangkan dengan mengalahkan pencobaan yang paling sering saya hadapi? Jadi karakter Kristus ini berbicara kepada 9 buah roh tadi Bapak Ibu sekalian. 9 buah roh. Saya akan tampilkan lagi, yaitu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Jadi dari ke-9 karakter yang dimiliki Allah ini, bagian yang manakah yang perlu kita kembangkan lagi, yang membuat kita mungkin kalau di pertanyaan tadi, yang paling sering saya hadapi. Jadi mungkin ini bisa kita tanya pada diri kita sendiri, merenungkan hal-hal bagian apakah yang saat ini saya gumuli kepada Tuhan, agar saya juga menjadi lebih baik, begitu Bapak Ibu, menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Ya, mungkin itu Bapak Ibu sekalian untuk pembahasan pelajaran yang ke-26 tentang bertumbuh lewat pencobaan. Jadi jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun kesaksian, dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Adakah? Stop screen-nya. Ya, selamat malam Kak Mona, Om Aden, Kak Kiki. Selamat malam. Malam juga Kak. Adakah yang disampaikan Kak lewat bahan tadi yang sudah kita dengar bersama? Ada. Apa tuh? Dari Kak Kiki bagaimana? Oma, Kak Jocek, Kak Yohanes, Bu Elita. Lagi nggak ada Kak Tuti. Iya. Udah sampai rumah ya, Bu? Udah. Iya. Semoga proses operasinya berjalan ya, Bu. Ini operasinya kapan nih, Bu? Saya kan harus itu anestesi, harus ke dokter jantung. Nanti Jumat balik ke dokter operasinya, dia yang kasih jadwal. Oh, baik, Bu. Kita doakan ya, semoga berjalan ya, Bu. Amin, terima kasih. Sama-sama, Bu. Oma gimana kabarnya, Oma? Udah sehat, Oma? Ya, biasanya Pak Yanes nih yang banyak. Silakan, Pak. Belum Kak tadi. Ya. Mungkin tambahan, Pak. Bisa silakan, Pak. Untuk memperkaya diskusi kita nih. Malam juga, Oma. Ya. Iya, terima kasih Kak Tuti. Tuhan berkati, udah bandingan Kak, udah
Oh, Udah pulih, Kak. udah Ya, pulih. makasih doanya, Bu. Iya, Ya, sama-sama, Oma. iya, Terapkan secara total ya, Oma. iya, Kak Tuti. Oma, ada yang mau disampaikan nggak, Oma, untuk bahan tadi yang sudah kita dengar bersama? Mungkin ada yang tersirat. Kak Oce dulu, Kak Tuti. Oh iya, udah. Silakan Kak Oce. Sudah dipilih dari Oma. Iya, Oma ada kayak main apa gitu ya. Ya, boleh. Tadi ada pertanyaan terakhir kan dari Kak Tuti itu mengenai dari si Borho itu ya. Mana Pertanyaannya, yang perlu karakter Chris. karakter Kristus ya. Kayaknya semua ya. Karakter Kristus itu maksudnya yang 9 itu kita pilih satu atau gimana? Dikatakan karakter Yang perlu Chris, dikembangkan kan? yang mana yang bisa saya kembangkan dengan mengalahkan? Ya, pilih salah satu kayaknya, Kak. Ini masalah dikatakan karakter seperti Kristus yang manakah yang bisa saya kembangkan dengan mengalahkan pencobaan yang paling sering saya hadapi? Oh, cobaan. Mm-mm. Ya mungkin kalau pencobaan itu kan banyak yang kita hadapi ya. Iya. Kalau saya udah banyak yang dilalui gitu ya. Mm-mm. Baik itu dalam keluarga atau diri sendiri, keluarga, lingkungan, atau di gereja atau manapun kita berada pasti banyak yang kita alami gitu ya. Iya. Percobaan apapun gitu. Memang bukan datangnya dari Tuhan kan coba-cobaan itu, tapi Tuhan ingin uji apa kesabaran yang tadi bilang dalam 9 borok kesabaran, penguasaan diri, kebaikan apa segala macam itu kan intinya kasih kan. Iya. Nah dari semua itu yang paling besar itu adalah kasih. Mm-mm. Jadi memang banyak hal yang harus kita benahi ya untuk Mm-mm. diri pribadi kita gitu. Yang ingin saya inginkan itu memang yang tadi dibilang kan ada hal-hal yang ingin kita pingin misalnya keluarga kita itu dekat dengan Tuhan ataukah kita ingin perubahan dalam diri kita itu misalnya membaca Alkitab dan melakukannya gitu kan. Nah, pokoknya banyak keinginan dari kita itu yang pingin ikut karakter Kristus. Tapi yang tadi dibilang itu kan ada si iblis. Mm-mm. Si iblis itu kan dia tidak tinggal diam, tapi dia mau itu kita tidak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya ya. Tapi dia mau kita beda dari firman Tuhan, mengikuti apa yang dia mau gitu. Mm-mm. Jadi terkadang yang kita harus pertahankan itu iman kita. Bagaimana kita harus perkuat iman kita untuk tetap satu setia, taat pada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, memang semua tidak bisa kita pure kayak orang bilang membalik telapak tangan langsung aku adalah orang yang paling setia, orang yang paling taat, paling suci, kudus. Itu enggak. Semua orang pasti akan mengalami yang tadi itu cobaan-cobaan itu ya. Dan tidak bisa 100% sempurna untuk bisa menjadi seperti yang Kristus ya inginkan. Nah, tapi kita ke arah situ sih. Kan anak-anak Tuhan diharapkan untuk menjadi murid Kristus yang akan sama dengan Kristus gitu. Maksudnya sama dalam artian karakter ikut apa yang Tuhan teladan Tuhan kan. Nah, tapi kebanyakan tuh si iblis dia suka menggoda. Nah, itu yang bikin kita seringkali jauh dari Tuhan. Kita merasa bahwa uh, kita tidak setia, kita tidak taat. Terlebih kita merasa bahwa hidup kita tidak punya arti apa-apa dan kita apalah hidup ini gitu kan. Sekarang kita putus asa,
karena memang doa tidak terjawab dengan cepat, akhirnya kita putus asa gitu kan. Iya. Jadi terkadang ya udahlah, aku nggak usah ke gereja, aku nggak usah dekat dengan Tuhan, aku nggak usah baca firman, aku nggak usah memuji Tuhan. Pokoknya aku nggak mau sama Tuhan deh. Nah itu saat itulah iblis memakai kita untuk menjadi temannya, mengajak kita menjadi temannya. Dan kita tidak akan keluar dari lingkaran dia. Kalau Betul. kita tidak datang pada Tuhan, mohon pengampunan, ya kan? Nah, itu yang membuat kita seringkali lupa kalau kita punya Tuhan yang selalu mau mengampuni kita walaupun memang kita dalam apa ya, melakukan hal-hal di luar yang Tuhan kehendaki. Tapi ya saya punya pergumulan sih satu ya. Walaupun memang sudah lama saya menunggu ini dalam doa saya bertahun-tahun ya. Tadi ada bilang kan bertahun-tahun kan. Saya pingin bahwa keluarga saya itu lebih dekat dengan Tuhan dan juga apa ya, apapun yang terjadi ya semakin kuat dalam iman gitu ya. Walaupun memang kita tahu bahwa di rantau itu kan tidak sama dengan di kampung kita ya. Nah, Iya. di sinilah kita belajar untuk lebih kuat. Pertahanan kita lebih kuat lagi karena eh, banyak yang kita hadapi di rantau orang ini kan tidak semua saudara pun tidak bisa kita harapkan. Nah, yang kita harus harapkan yaitu pertolongan Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Nah, makanya saya mengajak keluarga maupun ya kayak Mona Kiki ini yang mereka baru apa berkeluarga, yang mudah-mudahan mereka lebih jangan tinggalkan persekutuan atau apa begitu ya. Supaya mereka lebih kayak persekutuan doa ataupun apalah, pertemuan-pertemuan itu penting. Firman Tuhan yang kita dengar itu kan membuat kita lebih memahami bagaimana kita nanti akan menjadi orang yang lebih kuat bersama Tuhan. Itu aja sih Kak. Itu untuk semuanya ya, untuk keluarga saya, bukan untuk keponakan, tapi untuk saya pribadi juga, untuk keluarga yang lain. Keluarga besar lah, itu aja. Terima kasih. Iya. Makasih Kak Yoce. Ya, ini sebetulnya yang sangat baik sekali ya, teladan iman yang Kak Yoce dan Pak Yanus berikannya kepada keluarga besar, karena dengan keterlibatan dalam pelayanan iman yang menjadi dasar kita beriman kepada Tuhan, dan itu juga bukan hanya dilihat, dan tentu ini juga dirasakan ya untuk keluarga besar. Mungkin permohonan ini memang secara tidak langsung seperti yang tadi di atas, bahwa memiliki 9 buah roh saja, 1 buah roh aja Tuhan uji gitu ya. Jadi memang apalagi dengan pergumulan yang sudah bertahun-tahun sudah didoakan gitu ya. Jadi memang terus-menerus didoakan gitu. Jadi memang nggak mudah sih untuk Kayoce bebannya untuk keluarga gitu ya. Dan mungkin nanti kita akan doakan bersama gitu ya. Bukan hanya keluarga Yoce, semua keluarga Jemaat Bajul Bintara juga mungkin mengalami kondisi yang sama gitu ya. Kami mungkin masih belum tersadarkan ya, seperti kayak Yoce nih kan udah, aduh saya punya ini nih. Ya, karena keselamatan ini sebetulnya ya keselamatan diberikan kepada setiap kita gitu ya. Tapi kita kan punya beban agar keluarga kita itu bisa diselamatkan oleh Tuhan juga. Ya, terima kasih Kak Yoce. Ada lagi Bapak Ibu kesaksian dong yang baru hadir. Kak Kiki. Ayo Kiki, Mona. Ini yang paling dekat ya Kak Yoce. Tidak ada apa ada nih? Oma.
Dan aku sudah Oma, saudara Oma. Oma, Atau yang ngisi, kedua nih. ngisi ya. Dua di samping. Oma sama Kanisha nih, salah satu. Ya, silakan Oma. Oma serahkan buat Kak Oce, Kak Tuti. Pakai juru bicara kayak kampanye. Udah serah terima loh, Cak. Kayak Bu, kampanye juru bicara. Hmm. Bu Lita, selamat malam Bu. Selamat malam, Mama. Sorry, Oma. Kemarin aku punya itu sampai lowbat, sampai 0. Oh iya Jadi, Bu, lagi ngobrol-ngobrol enak malah terputus. Sorry ya, Nis. enggak apa Bu. Aku Ini pikir lagi HP-ku rusak. Aku pencet-pencet lagi nggak mau hidup. Diingetin Pak Budiman, itu mati kali. Kamu nggak ngecas, katanya. Begitu cas 0. Iya, asik sekali ya. Iya. Maaf ya, Oma ya. iya Bu, enggak apa-apa Bu. Isi Mm-mm. Hmm. Wah, ada Bu Christine. Oma ada yang mau disampaikan nggak Oma tadi? ya Kak Tuti. Iya. Kalau tidak ada, Manis ya. Payana sih ya kata Bu Yoce. Aduh, Yuci ini main nuduh-nuduh aja. Iya nih. Apa ya, bingung Kak. Sebab apa ya? Ayo. Pertanyaannya kan kita harus karakter Kristus apa ya yang harus kita Kembangkan. apa namanya? Yang kira-kira ya Mm-mm. karakter Kristus. Kemudian kita harus menghadapi pencobaan itu ya. Mm-mm. Bagaimana menghadapinya? Bagaimana menghadapi pencobaan itu dengan berbagai karakter itu apa yang harus kita kita pikirkan bagaimana. Kalau menurut saya sih pencobaan itu senantiasa sih ada ya dalam kehidupan kita. Karena kita kan manusia yang lemah gitu. Ya harusnya kita tetap berpegang pada firman Tuhan aja sih intinya. Dan merenungi firman Tuhan siang dan malam gitu. Jadi dalam menghadapi pencobaan itu kita tidak tergoncang atau terombang-ambing. Karena pencobaan-pencobaan itu kan bukan dari Tuhan, ya kan? Kayak itu tidak dijelaskan. Pencobaan itu bisa saja bisa saja dari dalam diri kita sendiri, bisa saja dari orang terdekat kita, bisa saja atau dari lingkungan atau keluarga atau itu. Ya, saya pikir kita harus menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Tapi kalau kita tidak bersandar pada kekuatan yang berasal dari Tuhan, ya mungkin kita susah menghadapi pencobaan itu. Dan juga mengenai dapat bertahan di dalam pencobaan itu sampai pada akhirnya seperti itu ya. Ya mungkin apa yang diajarkan oleh Kristus, apa yang ditampilkan oleh Kristus, mungkin itu yang menjadi dasar buat kita, pegangan buat kita untuk menghadapi pencobaan itu. Ya, dan juga ajaran-ajaran Kristus, mungkin itu yang harus kita senantiasa memegangnya, memikirkannya, merenungkannya siang dan malam itu mungkin. Ya, kalau kita sebagai manusia kadang-kadang ya
namanya tidak mampu, tetapi ya harus berpegang teguh gitu yang diajarkan Kristus. Nah, kalau saya sendiri, saya ya mungkin dalam proses belajar juga bagaimana supaya bisa tetap kuat ya menghadapi pencobaan-pencobaan baik dari dalam maupun dari luar. Itu aja mungkin, Kak. Iya. Baik, terima kasih Pak Yanes untuk responnya ya. Namun satu hal yang menarik ya, di dalam buku yang disampaikan pada orang ini, termasuk yang Pak Yanes sampaikan juga tadi, itu berkali-kali Pak Yanes sampaikan dan juga di buku yang disampaikan dari PPT yang juga saya sampaikan tadi tentang kata bertahan. Terus jangan menyerah gitu. Memang itu berkali-kali disampaikan, berarti itu sangat penting untuk bertahan. Bertahan dan jangan menyerah. Kenapa begitu ya? Kalau kita menyerah dan tidak bertahan, ya pada akhirnya juga kita jatuh gitu ya. Jatuh dan istilahnya ya jauh dari Tuhan gitu Bapak Ibu sekalian. Tapi agar untuk tidak jatuh itu tadi ada dasarnya juga ya. Dekat dengan Allah, firman Tuhan dibaca siang dan malam. Itu fondasi kita Bapak Ibu sekalian. Oke. Dari Bu Christine ada. Dari ibu yang lain ada yang mau meresponi? Jika tidak ada Bapak Ibu, kita akan menutup renungan malam hari ini. Mungkin ada pokok doa yang mungkin kita doakan bersama Bapak Ibu.